kalau kita lebih spesifik lagi, Mur, kita berbicara tentang dunia jaringan, networking. Sebenarnya direct selling atau networking itu cuma sistem penjualan. Contoh, saya punya produk nih, ya kan? Saya pabrik. Saya mau jual barang saya online lewat Pak Handoko, saya mau jual retail, saya mau jual online dari internet, dari mall. Itu cuma cara pemasaran, termasuk jaringan. Jadi kita ini cuma sistem marketing. Salah satu cara memasarkan produk kita. Nah, kenapa sih bisnis jaringan itu banyak yang image-nya jelek? Ya karena memang banyak perusahaan itu tujuan awalnya dibuat untuk nipu. Contoh ya. Teman-teman, itu tadi Handoko bicara mengenai bisnis konvensionalnya atau retailnya, karena orangnya memang rendah hati dan tidak sombong, hobinya hanya berdagang, passionnya juga berdagang, fokusnya berdagang, dan dari berdagang beliau membeli beberapa aset yang memang dari hasil berdagang tersebut. Akhirnya apapun yang kita fokuskan, apapun yang kita jalani bertahun-tahun dan atas dasar kemanusiaan pasti akan berhasil. Ya. Nah, sekarang ada teman kita tadinya juga sama berbisnis konvensional, retail. Dulunya beliau seorang pebisnis yang bergerak di bidang pariwisata juga, akomodasi pariwisata, restoran, garment, dan sekarang terjun di bisnis jaringan. Agus Oka Laksana. Kita teman satu SMA. Sorry, Mur. Gimana guys? Kenapa guys terjun di bisnis jaringan? Oke, mungkin sebelum mulai ke sana ya. Sebenarnya saya ini background-nya juga pengusaha. Dan saya tuh selalu senang mencoba-coba gitu. Kayak Mur tahu kita dari kecil ya, saya bisnis di ada family restoran, bergerak di bidang fashion juga, printing dan sebagainya. Nah, menariknya memang dari saya muda itu berapa kali temen nawarin juga yang namanya bisnis jaringan atau mungkin orang taunya direct selling atau MLM ya. Yang mana saya juga di awal tidak negatif, tidak positif, biasa aja. Nah, bahkan di awal dulu zaman muda, zaman kuliah, gagal terus. Apa sih nih bisnis yang katanya orang bisa kaya, passive income, tapi kok nggak dapat-dapat? Bagi saya juga itu mungkin ya nggak cocok untuk saya gitu. Nah, singkat cerita, ternyata konsep network itu sebenarnya ada dalam semua bisnis, teman-teman. Jadi network itu kan jaringan, Mur, jaringan bekerja. Seorang pengusaha sukses itu kan dinilai dari aset, bukan cuma harta, tapi pertemanan, koneksi dan sebagainya. Nah, sehingga dalam semua bisnis itu kita butuh jaringan, ya kan? Entah itu Pak Sumur misalnya di Pak Wayan Arte nih, di properti atau di legal, itu semua kita perlu koneksi yang baik. Nah, jadi konsep jaringan itu sebenarnya secara umum ada di mana-mana. Nah, kemudian kalau kita lebih spesifik lagi, Mur, kita berbicara tentang dunia jaringan, networking. Sebenarnya direct selling atau networking itu cuma sistem penjualan. Contoh, saya punya produk nih, ya kan? Saya pabrik. Saya mau jual barang saya online lewat Pak Handoko, saya mau jual retail, saya mau jual online dari internet, dari mall. Itu cuma cara pemasaran, termasuk jaringan. Jadi kita ini cuma sistem marketing. Salah satu cara memasarkan produk kita. Nah, kenapa sih bisnis jaringan itu banyak yang image-nya jelek? Ya karena memang banyak perusahaan itu tujuan awalnya dibuat untuk nipu. Contoh ya, robot trading lah, seakan-akan itu jaringan. Atau investasi bodong, atau apapun itu. Cuma kalau saya pikir lagi, dalam semua bisnis itu juga ada hal yang positif dan negatif, Mur. Ya kan? Mungkin kayak Sumur kebetulan seorang lawyer, saya yakin pasti ada lawyer juga yang baik, ada juga yang tidak baik. Jadi kita tidak bisa pukul rata semua lawyer itu baik, atau semua lawyer tidak baik. Sama, dalam bisnis jaringan pun banyak perusahaan yang jelek, tapi banyak juga yang bagus. Nah, dari situ saya akhirnya mencoba untuk netral, mempelajari. Dan karena saya juga seorang bisnis konvensional, jadi ada beberapa plus minus antara
bisnis jaringan Mur dengan bisnis konvensional. Tapi pada intinya itu cuma sistem pemasaran. Nah, plus minusnya apa? Nah, itu penjabaran juga sangat banyak, sangat luas ya. Contoh yang paling simpel lah. Kalau untuk seorang pengusaha mau mulai kerja, pasti modalnya gede. Ya kan? Punya toko kayak Pak Handoko, punya karyawan, harus stok barang, dan tidak semua orang mampu. Ya kan? Banyak orang yang contoh orang biasa-biasa kepingin bisnis, mau nggak mau mereka pakai cara yang termurah. Mungkin jualan online atau ikut bisnis jaringan. Kenapa? Karena modalnya kecil. Nah, tapi menariknya, nah ini menariknya Mur, potensi income-nya tidak kalah sama bisnis biasa. Saya tahu beberapa teman yang di bisnis jaringan yang bisa punya income miliaran tiap bulan, bahkan lebih, ya kan? Ada juga yang nol. Tergantung, ya kan? Karena namanya bisnis, mau konvensional, mau networking, ya kita harus kerja. Bohong kalau tidur-tidur dapat duit itu udah pasti scam. Tidak ada. Jadi konsep awal adalah gimana kita mau mengerjakan sesuatu, kita fokus, bisa berhasil. Salah satunya dari jaringan atau konvensional atau profesi atau apapun juga. Itu kira-kira Mur, konsep awalnya. Iya. Kalau di awal kan, kalau Pak Agus sendiri terjun di konvensional. Iya. Sudah berjalan, modal juga sudah ada. Iya. Nah, pertanyaannya pemahaman bisnis jaringan ya modalnya kecil, untung dapat cuannya miliaran bisa per bulan. Terus banyak juga bisnis jaringan yang baik dan tidak baik. Saat ini yang membuat Pak Agus bertahan apa? Oke. Jadi sebenarnya simpel aja kok. Kalau kita mau ikut satu bisnis ya, ada 3 poin dasar Mur yang kita harus tahu. Terutama bisnis jaringan ya. Pertama, company-nya. Siapa sih yang buat produk ini? Contoh ini perusahaan besar yang sudah go public, yang sudah punya nama, tentu berbeda dengan home industry yang baru mulai. Ya kan? Artinya risikonya kita pilih lah. Ya kan? Kita mau nabung di bank yang punya nama atau mau di koperasi yang baru buka kan risikonya beda. Oke? Jadi saat ingin bergabung di satu bisnis, pastikan ini perusahaannya yang benar-benar solid. Yang punya track record bagus. Yang kedua, ya kan, produknya apa? Apakah ini produk yang berguna atau orang jual gelas begini 3 juta hanya untuk nyari komisi tapi produknya tidak berguna. Jadi kalau kita punya satu produk yang bermanfaat, yang value-nya sesuai, masuk akal, itu bisa jalan. Tapi kalau contoh nih, hanya gelas dihargai 3 juta, kita tahu ini dari awal perusahaannya cuma mau nyari untung lari. Jadi saya tidak akan pilih yang seperti itu. Nah yang ketiga sistemnya. Sistemnya itu harus simple, masuk akal, tidak ada banyak istilahnya klausal-klausal tersembunyi. Yang sehingga apa? Seringkali setelah orang menjalankan sesuatu, dia besar, aturan berubah. Oh ternyata bonusnya nggak bisa cair kalau tidak begini. Nah itu yang membuat akhirnya image-nya jadi buruk. Jadi kalau 3-3 ini kita sudah cek dan ternyata oke, itu layak dijalankan. Artinya layak itu kesempatannya berhasil lebih tinggi. Ya kan? Tapi kalau salah satu aja jelek, Mur, jangan. Contoh, perusahaannya bagus, bonusnya gede, barangnya jelek, percuma. Atau nih, barangnya bagus, perusahaannya bagus, duitnya kecil, ngapain? Ya kan? Jadi 3-3-nya harus bagus, gitu. Baru kita masuk ke langkah selanjutnya, gitu. Jadi itu cara pemilihan bisnis yang baik atau yang buruk secara dasar seperti itu. Baru nanti bisa lebih spesifik lagi, apakah produk ini seperti produk yang reusable atau orang pakai berulang-ulang, atau sekali beli udah nggak beli lagi. Contoh kayak Pak Sumur jualan mobil sama jualan bensin, ya kan? Mana lebih untung? Ya dua-dua untung, tapi kalau orang beli mobil kan sekali mungkin 5 tahun baru ganti mobil. Orang beli bensin kan tiap hari. Tentu lebih menarik kalau kita jual bensin, gitu loh. Nah itu contoh ya, salah satu penilaian kita yang bisa dipakai sebagai acuan dalam kita memilih satu kendaraan yang kita akan pakai, gitu. Wow. Jadi itu persyaratan untuk memulai suatu bisnis jaringan, memahami bisnis tersebut dengan 3 syarat tadi. Kenyataannya Pak Agus, dari 100 orang yang mencoba melakukan bisnis jaringan,
Ini benar apa tidak tahu juga. Paling 10 orangnya aja yang bertahan. Berarti dari 1000 hanya 100 orang. Pendapatnya bagus gimana? Mungkin. Dan bagi saya kalau bisa 10% itu bagus. Karena dalam bisnis konvensional, kalau kita pelajari ya, itu lebih banyak lagi yang bangkrut sebenarnya. Yang bertahan itu mungkin tidak sampai 10%. Kalau kita hitung bisnis, ya, kenapa? Contoh, kalau saya bisnis jaringan, kalau saya misalnya 3 bulan tidak ada hasil, ya kan? Paling saya keluar uang bensin, uang makan. Tapi kalau Pak Sumur punya hotel 3 bulan tidak ada hasil, apa yang terjadi? Ya kan? Pegawai harus dibayar, listrik, gaji, itu sudah nyedot. Apalagi zaman COVID loh. Jadi kalau saya bilang dalam bisnis jaringan, memang yang berhasil tidak banyak. Tapi bagusnya di sini siapapun yang mau bisa. Tidak harus kaya, pinter, sarjana, ya kan, laki, perempuan, tua, muda, artinya kesempatannya sama, Pak. You bisa datang dari keluarga miskin misalnya, belum tentu kalah sama yang dari keluarga kaya. Itu fair play-nya di sini. Berarti itu hal yang wajar. Wajar. Karena dalam semua bisnis, saya dalam bisnis konvensional pun banyak kok yang perusahaan bangkrut. Dalam tahun pertama loh kita bicara ya. Tapi orang tidak menganggap itu hal yang negatif. Ya. Tapi kalau bisnis jaringan gagal, itu seakan-akan tabu atau dosa. Padahal kalau kita hitung ya, mungkin rasionya sama. Nah, tapi yang berhasil, ya kan, itu juga banyak. Yang merubah nasib di sini, yang punya kesempatan. Contoh, orang ini tidak sekolah, ya kan, pendidikan minim lah ya. Kemudian dia berusaha, dia bekerja, dia akan bisa berhasil, ya kan, dengan kekurangannya yang dimiliki, tanpa modal terutama. Sedangkan kalau bisnis biasa, orang untuk start aja, Mur. Contoh dah Pak Sumur, saya tanya Pak Arte, mau buka bisnis di Bali, minim modal berapa? Supaya, oke lah kita anggap untung 10 juta sebulan. 200 juta. 200 juta. Ya kan? Itu tidak kecil. Ya kan? Bahkan kalau di bisnis jaringan, modalnya mungkin 10% daripada itu sudah cukup. Dengan risiko yang lebih kecil dan hasil juga bisa melebihi 10 juta. Ya kan? Cuma banyak orang yang sudah negatif dulu, mungkin punya trauma atau mungkin pernah dengar berita yang sepihak atau tidak tahu apa-apa. Jadi kita sudah kayak image-nya sudah seakan-akan negatif. Gitu. Padahal kalau kita lihat salah satu narasumber ya kemarin, Mata Najwa misalnya, dia melakukan riset, profesional penghasilan tertinggi di Indonesia nomor 1 itu pemain jaringan, melebihi dokter, artis, pengacara, top 10. Tapi kita nggak pernah belajarin di sekolah, ya kan? Tapi dia ternyata profesional dengan pendapatan tertinggi di Indonesia. Kalau dihitung, berarti ini kan sesuatu yang menarik sebenarnya kan. Dan pastikan juga ya kan perusahaan ini berizin, legal lengkap. Jadi kita tidak ada masalah di kemudian hari. Itu yang paling penting. Menarik. Dengan modal kecil dan mendapatkan cuan besar, yang syaratnya tadi 3 itu adalah perusahaannya benar, produknya bermanfaatnya benar, atau repeat ordernya memang diperlukan oleh masyarakat, value-nya benar. Dan yang ketiga, bonusnya besar, ya, atau cuannya menarik. Ya. Rata-rata bisnis jaringan memang seperti itu, Gus. Ya. Rata-rata. Ya. Akan tetapi kenyataannya kita lihat umur dari bisnis jaringan banyak teman-teman memang tidak semua ya, tidak semua, tapi bertahan 5 tahun, 10 tahun setelah itu selesai. Nah, karena modalnya sedikit, harapan untungnya besar, sehingga orang begitu mudah terjun ke bisnis jaringan ini, sehingga mendatangkan banyak orang di sana. Dengan mendatangkan banyak orang di sana, kenyataannya banyak orang yang gagal di sana. Dengan kenyataan gagal di sana berarti bahasa tadi, ada trauma yang mengatakan bahwa kegagalan itu menghantui mereka. Kenapa mereka gagal? Oke, jadi gini ya. Sebenarnya tidak ada jaminan kalau orang ikut MLM atau bisnis jaringan pasti berhasil. Karena banyak gini, contoh ya, Pak Wayan ikut satu bisnis jaringan, tapi tidak pernah dikerjakan. Oke, sebulan mungkin
1 jam sehari pun tidak ada. Terus berharap berhasil. Ya karena dikatakan yang mengerjakan itu adalah downline. Ya, Pak Handoko seorang pengusaha toko. Heeh. Han, lu nggak perlu kerja karena yang kerja itu bawahan lu. Kan bahasa jaringan begitu. itu salah. Itu adalah misleading atau janji surga yang tidak boleh kita lakukan. Kalau di bisnis yang benar itu tidak boleh. Karena konsep bisnis jaringan itu adalah bekerja bersama. Ya kan? Kalau yang kerja cuma bawahan itu udah salah. Downline. Iya. Jadi kalau saya mengajak orang, bahasa kita adalah kita harus kerja sama-sama. Ada perannya masing-masing. Ya kan? Atau sebaliknya, ya kan? Mencari downline atau merekrut itu pun bekerja. Nah, cuma banyak sekali orang melakukan segala cara yang salah. Nah, itu yang sebenarnya harus diperbaiki oleh bisnis jaringan yang sekarang. Nah, menariknya gini. Bisnis jaringan zaman dulu 10-20 tahun lalu dengan hari ini itu sudah banyak perubahan. Ya kan? Dari teknologi, dari edukasi, dari personal branding dan sebagainya. Jadi sehingga yang bertahan itu adalah yang benar. Makanya kembali lagi pilihlah perusahaan yang baik. Ya kan? Kalau di awal sudah ngomongnya lu nggak usah kerja pasti kaya, bagi saya itu udah coret, nggak benar. Entah orangnya salah, ya kan? Leadernya salah atau company-nya yang salah. Karena yang namanya bekerja dalam bisnis apapun ya harus bekerja. Ya kan? Kalau kita bicara nanti kalau sudah berhasil, sudah dia auto running, mungkin aja kita kerja lebih sedikit, hasil lebih besar. Ya kan? Setelah auto running. Iya, itu kan proses yang mungkin sama, mungkin 5 tahun ya kan atau lebih. Itu baru kita artinya gini, di saat saya sudah berhasil mendidik atau menjadikan tim saya hebat semua, tentu saya lebih ringan bekerjanya. Ya kan? Bukan tidak bekerja loh ya, lebih ringan. Sehingga apa? Sehingga yang tadinya di awal kita fokus ya kan belajar, kemudian kita fokus ngajarin, kemudian kita membantu murid kita jadi guru. Nah, itu kalau berulang-ulang duplikasi, itu baru kekuatan yang sebenarnya. Jadi proses itu satu belajar, kemudian kita bisa jadi mentor, kemudian jadikan dia mentor lagi. Ya kan? Seperti ngajarin anak burung bisa terbang deh. Ya kan? Nanti dia ngajarin lagi anaknya dan seterusnya gitu. Nah, jadi tidak ada bisnis itu yang tidur-tidur dapat duit. Namanya network, bukan net sleeping, bukan net playing. Oke? Work itu bekerja. Cuma ya kan kembali lagi bekerja itu pun ada strategi, ada cara. Wow. Menarik, Gus. Karena apa? Multi level marketing atau bisnis jaringan itu merupakan sistem marketing. Ya. Dikatakan tadi ya. Sistem marketing untuk menjual produk. Ya. Tatkala produk kita bagus. Ya. Dan di bisnis jaringan ini atau di multi level marketing ini teman-teman bisa berusaha dengan modal yang kecil. Seminim-minimnya ya. Dan tidak ada yang namanya apa tadi? Bukan bisnis apa sleep apa? Ini network. Network. Artinya work, bukan net sleep, bukan net play, bukan. Ya kan? Nah, bagi teman-teman yang mendengar ini dan banyak trauma di sini, Gus, selain hal-hal tersebut, apa kira-kira yang mereka terangsang atau mau melakukan kembali bisnis-bisnis seperti ini? Oke. Gus, ya. Kan ibaratnya gini ya, kita belajar dari pengalaman. Ya, di saat kita gagal, sebenarnya itu kan jadi pembelajaran. Kenapa sih dulu saya gagal? Mungkin dari kitanya yang salah, atau dari kendaraan kita yang salah. Sehingga kita ke depannya kan bisa mencoba lagi lebih baik. Ya kan? Makanya kalau kita gagal yang pertama, kadang-kadang itu belum tentu salah kendaraannya, Mur. Mungkin sopirnya yang lalai atau tidak melakukan pekerjaannya. Yang kedua, tetap kita harus punya common sense ya, artinya kita kan tahu mana sih perusahaan yang kira-kira reputasinya baik, ya kan? Kalau sudah berbau ya yang hitam lah istilahnya, tapi kalau penawarannya too good to be true, bagi saya itu justru hati-hati, ya kan? Taruh uang besok jadi sekian,
minggu depan jadi sekian. Itu tinggal nunggu waktu. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau orang trauma, nggak masalah. Contoh gini, Pak Wayan belajar berenang. Oke, tenggelam. Trauma untuk berenang lagi. Ada juga yang tenggelam, akhirnya apa? Nyari guru. Guru renang, juara renang yang pintar, belajar sama dia, akhirnya bisa berenang dan bisa jadi juara renang. Ya kan? Siapa di sini waktu kecil pernah naik sepeda? Kita pasti pernah kan? Pernah jatuh nggak? Apakah trauma? Saya tidak akan naik sepeda lagi selamanya. Atau coba lagi? Pak Wayan, kalau sepeda dulu waktu kecil jatuh gimana kira-kira? Naik lagi. Iya. Akhirnya bisa kan? Betul. Oke. Tapi ada loh orang yang nggak berani naik sepeda. Dan sampai hari ini nggak bisa naik sepeda. Kenapa kita mau naik sepeda lagi? Karena kita menyenangi terus. Yes. Karena kita tahu pasti bisa kalau kita terus coba. Ada keyakinan, ya kan? Kalau saya coba lagi, akhirnya bisa. Kenapa? Karena banyak yang bisa orang naik sepeda. Tapi kalau di dunia ini tidak ada orang bisa naik sepeda dan kita yang pertama, mungkin kita ragu. Apakah sepeda ini bisa jalan enggak ya dengan roda 2? Tapi karena kita lihat kakak kita, orang tua kita, teman kita naik sepeda berhasil, kita yakin, oh ternyata sepeda ini bisa dinaikin kalau saya tahu caranya. Artinya apa? Di MLM kalau semua orang gagal, nggak ada yang mau. Tapi kalau ada 1-2 orang yang ternyata sukses dan berhasil, berarti ini kan bisa. Cuma saya nggak tahu caranya. Berarti apa? Saya berguru dong sama yang bisa. Kecuali 1000 orang gagal semua. Kita berpikir 1000 kali untuk mencoba. Ya kan? Nah jadi sebenarnya sih logikanya kira-kira gitu, Mur. Ya. Gus, coba manfaat yang sudah Gus dapatkan dari bisnis multi level ini apa, Gus? Apa aja bonus-bonusnya, manfaatnya yang menurut Gus, oh ini asik loh, dan harus saya jalankan. Pertama, di sini kita bantu banyak orang. Karena apa? Saya pribadi, kebetulan saya bergerak di bidang kesehatan, banyak orang sakit yang membaik. Yang dokter sudah vonis umurnya tidak lama, ternyata bisa kembali sehat. Ya kan, termasuk orang tua saya sendiri. Jadi, ada kepuasan tersendiri. Kedua, dari sisi ekonomi, banyak orang yang dulunya susah. Bayar listrik nggak bisa pakai lilin. Hari ini bisa punya rumah, bisa punya mobil. Hanya dalam waktu singkat. 1-2 tahun sudah berubah hidupnya. Tapi dia pekerja keras. Ya kan? Yang ketiga untuk saya pribadi ya. Di sini saya punya banyak teman baru. Ribuan. Saya bisa keliling Indonesia, ketemu saudara baru, teman baru, dan network kita jadi besar, Mur. Kadang-kadang dari sana ketemu orang punya bisnis A, punya bisnis B, akhirnya kita bukan hanya bicara bisnis network ini, ternyata nyambung lagi ke konvensional. Ya. Belum lagi di sini kita banyak belajar pengembangan diri, public speaking, belajar ilmu kesehatan. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Bukan cuma duit. Dan sekali lagi punya banyak teman itu kan luar biasa. Pak Wayan tahu kan. Bayangkan kalau kita bisa dapat teman baru, ya kan? Yang baik, ya kan? Dalam waktu singkat tentu itu menarik. Gitu. Itu sih kalau secara pribadi. Dan tentu dapat bonus-bonus. Bonus-bonus. Jadi gini, contoh ya. Kalau sekarang kita buka bisnis modal 200 juta. 1 bulan dapat 10 juta. 5% loh itu sebulan. Tapi kalau saya di bisnis jaringan, modal 20 juta, misalnya sebulan dapat 10 juta, itu 50% loh. Kalau dihitung dari modal yang kita keluarkan. Memang sama-sama 10 juta. Tapi yang satu 5%, yang satu adalah 50%. Ya kan? Tentu saja ini menarik kan? Modalnya kecil, hasilnya pun tidak kalah sama bisnis yang ratusan juta. Gitu. Wow. Luar biasa. Teman-teman, sahabat dunia, itu tadi ada bisnis konvensional, ada bisnis jaringan. Ada pilihannya. Di bisnis konvensional diperlukan waktu, ketekunan, inovasi, dan kreativitas. Sama akan mendapatkan keuntungan atau cuan yang besar tatkala kita memang fokus di sana. 23 tahun menjalankan bisnis konvensional, tetap fokus, tetap berjalan, dan tetap menjadi pemenang dalam kompetisi atau persaingan-persaingan. Apa rahasianya? Disampaikan tadi, ada beberapa hal yang memang harus dijalankan. Mengindahkan taman supaya kupu-kupu datang ke taman kita.
Tatkala kita bicara bisnis jaringan, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan juga. Pertemanan, pengetahuan, keuntungan tentunya. Semuanya perlu bekerja, semuanya perlu proses, dan semuanya perlu ketekunan. Yang mana cocok, yang mana dipilih, modal besar, modal kecil, manfaat besar, manfaat kecil, semuanya sama. Apa itu sama? Sama-sama bekerja keras. Salam sehat, berbahagia, semoga bermanfaat. Makasih guys. Oke.